Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya bagaimana spesies baru bisa terbentuk? Mengapa makhluk hidup yang awalnya sama, lama-kelamaan bisa menjadi berbeda? Jawabannya ada pada konsep spesies dan spesiasi. Yuk kita bahas bersama. Pengertian spesies menurut Ernest Mayr 1942 yaitu spesies adalah kelompok populasi yang dapat saling mengawini dan menghasilkan keturunan yang hidup serta fertil, tetapi tidak dapat menghasilkan keturunan yang hidup dan fertil jika kawin dengan spesies yang lain. Artinya, kunci utama dalam menentukan spesies adalah pada kemampuan reproduksinya. Agar suatu spesies tetap berbeda, alam memiliki mekanisme yang disebut isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi adalah mekanisme biologis yang mencegah terjadinya perkawinan antar dua populasi sehingga aliran gen antar keduanya dapat terhambat. Isolasi ini terbagi menjadi dua loh. 1. Isolasi prazigot dan 2. Isolasi pascazigot. Mari kita bahas satu-satu. Isolasi prazigotik merupakan mekanisme isolasi reproduksi yang mencegah suatu populasi berbeda untuk kawin atau melakukan fertilisasi. Beberapa jenis isolasi prazigotik. 1. Isolasi habitat terjadi ketika dua populasi hidup di habitat yang berbeda di dalam wilayah geografis yang sama, seperti contoh kodok dan katak. 2. Isolasi perilaku terjadi akibat perbedaan pola perilaku hewan seperti dari suara kicauan burung kakak tua dan juga burung merpati. Yang ketiga, isolasi mekanis terjadi karena perbedaan struktur alat reproduksi antar dua populasi. Yang keempat, isolasi temporal terjadi dikarenakan perbedaan waktu reproduksinya. Yang kelima, isolasi gametik terjadi ketika gamet jantan dan betina gagal terjadi pembuahan meskipun penyerbukan sudah terjadi. Isolasi pascazigotik merupakan mekanisme isolasi yang terjadi setelah fertilisasi dan zigot terbentuk tetapi menghambat perkembangan atau reproduksi individu hibrida tersebut. Beberapa jenis isolasi pascazigotik. 1. Penurunan ketahanan hidup hibrida. Hibrida tidak bisa berkembang dan mati sebelum dewasa. 2. Perusakan hibrida. Hybrid breakdown. Hibrida F1 hidup dan fertil tetapi generasi F2-nya mengalami penurunan. Yang ketiga, penurunan fertilitas hibrida. Hibrida dapat hidup hingga dewasa tetapi tidak bisa menghasilkan gamet yang fertil. Seperti contoh di samping yaitu hewan bakal. Apa itu spesiasi? Spesiasi adalah proses evolusi yang menyebabkan terbentuknya spesies baru dari spesies sebelumnya. Proses ini terjadi ketika satu populasi terpisah dan mengalami keterbatasan aliran gen, sehingga masing-masing dari populasi berkembang secara mandiri. Spesiasi terbagi menjadi dua, 1 spesiasi alopatrik dan 2 spesiasi simpatrik. Spesiasi alopatrik terjadi dikarenakan adanya sawar geografis sehingga aliran gen terhenti. Populasi yang terpisah kemudian berevolusi secara independen melalui mutasi, seleksi alam, dan genetik drift. Dalam jangka waktu yang lama, perbedaan genetik yang terbentuk menyebabkan isolasi reproduksi yang mencegah perkawinan kembali, seperti contoh evolusi tupai di Grand Canyon. Yang kedua, spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik tidak terjadi karena sawar geografis, di mana populasi yang berada di wilayah yang sama dapat mengalami terjadinya perbedaan pada genetik dan perilaku hingga terbentuk isolasi reproduksi. Perubahan genetik dipicu oleh poliploidi yang menyebabkan isolasi reproduktif langsung dari populasi induk. Perubahan seleksi seksual menyebabkan pemisahan populasi melalui preferensi pasangan tertentu hingga terbentuk isolasi reproduksi. Contohnya seperti perbedaan warna, makanan, dan pasangan yang memicu spesiasi cepat ikan ciclit Danau Victoria. Divergensi adaptif, lingkungan berbeda mendorong perbedaan frekuensi alel dan genotip antar populasi.
Contohnya Drosophila melanogaster dan Drosophila simulans. Yang kedua, zona hibrida. Suatu daerah di mana ada dua populasi yang masih berkerabat setelah terisolasi secara geografis, melakukan kontak yang kedua kalinya, serta melakukan kawin silang di daerah geografis yang saling bersinggungan. Contohnya beruang kutub dan beruang Grizzly. Skala pada evolusi dibedakan menjadi dua, satu mikroevolusi dan dua makroevolusi. Pada mikroevolusi, perubahan genetik skala kecil dalam suatu populasi dapat menghasilkan variasi atau spesies baru. Contohnya resistensi nyamuk terhadap pestisida. Yang kedua, makroevolusi adalah perubahan evolusi skala besar dalam waktu yang lama menghasilkan kelompok organisme baru. Contohnya terbentuknya organisme baru burung finch.